Tahun ke-1988, mimpi buruk bagi Suzuki di Amerika Serikat. Produk andalan mereka, Suzuki Samurai, dieksekusi mati oleh media. Consumer Reports menilainya tidak stabil, rawan terguling, penjualan runtuh, gugatan menumpuk. Brand Suzuki dipermalukan habis-habisan, tapi ribuan kilometer dari sana, di Indonesia, mobil yang sama justru menolak mati. Namanya bukan Samurai, namanya Katana. Dan ini bukan produk gagal. Ini adalah awal dari salah satu strategi hack regulasi paling sukses dalam sejarah otomotif Asia Tenggara. Ini bukan sekadar cerita tentang mobil. Ini cerita tentang satu perubahan teknis yang kelihatannya sepele. Suzuki cuma butuh satu langkah, mencabut poros propeller ke roda depan. Hasilnya, celah besar di aturan pajak terbuka. Harga runtuh, pasar meledak. Dan di situ, permainan dimulai. Strategi ini memberi Suzuki keunggulan besar selama 30 tahun. Selamat datang di sejarah finansial Suzuki Katana. Untuk memahami fenomena ini, kita harus bedah dulu aturan main pajak Indonesia era 80-an. Pemerintah saat itu punya definisi tegas soal barang mewah. Kendaraan 4x4 tidak dianggap alat kerja. Itu diklasifikasikan sebagai jeep, mainan orang kaya. Konsekuensinya, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM yang mencekik kalau Anda impor atau rakit kendaraan dengan sistem 4x4, harga bisa naik 30–40%. Suzuki Jimny SJ410 yang aslinya tangguh, jadi terlalu mahal untuk gaji pegawai kantoran. Legenda Suzuki Indonesia Soebronto Laras melihat masalah ini dengan kacamata berbeda. Skala global modelnya ditolak, tapi untuk Indonesia, sasisnya justru pas. Jalan sempit and sharing banger. Infrastruktur berantakan. Masalahnya cuma satu. Harga dan biang kerok harga itu ada di sistem penggerak depan. Pertanyaannya, bagaimana cara menjual mobil ini ke rakyat biasa tanpa bangkrut kena pajak? Jawabannya licik, tapi jenius. Mereka melucuti sistem penggeraknya. Ini adalah contoh klasik dari rekayasa fiskal. Suzuki tidak berinovasi agar mobilnya makin hebat di lumpur. Mereka berinovasi agar tagihan pajaknya mengecil di kertas. Gardan depan dibuang. Transfer case dihilangkan. Secara hukum, mobil ini bukan lagi Jeep 4x4. Statusnya berubah jadi 4x2, penggerak roda belakang. Di mata kantor pajak, ini bukan lagi barang mewah. Statusnya setara kendaraan penumpang biasa. Seketika, beban pajaknya lenyap. Harga jualnya terjun bebas. Dan disinilah peluang arbitrase muncul. Suzuki bisa menjual Katana di harga yang tidak masuk akal bagi kompetitor. Tampilannya gagah seperti Jeep, ground clearance tinggi, tapi harganya lebih murah dari sedan populer di zamannya. Inilah kelahiran segmen City Jeep. Konsumen merasa membeli kendaraan tangguh, padahal realitanya kemampuan off-roadnya terbatas. Tapi secara bisnis, ini langkah brilian. Masuk tahun 90-an, posisi pasarnya makin jelas. Toyota Kijang ada, tapi itu mobil keluarga. Kalau Anda eksekutif muda, mahasiswa, atau bankir baru, Anda tidak butuh minibus keluarga. Anda butuh gaya. Katana mengisi celah itu sebagai entry-level SUV. Dan karena mesinnya kecil, Un Punto 0cc, pajak tahunannya pun murah meriah. Tapi tunggu, profit terbesar Suzuki sebenarnya bukan dari penjualan unitnya saja, tapi dari struktur fixed cost atau biaya tetap. Katana diproduksi dari tahun 86 sampai 2006, nyaris tanpa perubahan pada bodi dan sasis. Dalam keuangan manufaktur, ini soal amortisasi. Biaya cetakan panel bodi itu mahal, biasanya baru lunas di 5 tahun pertama. Setelah itu, setiap panel yang dicetak adalah profit margin yang tebal. Di akhir 90-an, lini produksi Katana ibarat mesin pencetak uang. Mereka tidak perlu bakar dana riset untuk model baru, karena kompetitor di harga segitu nyaris tidak ada. Tapi, yang membuat penjualan mobil ini benar-benar tahan krisis, bukan konsumen biasa. Benteng pertahanan Suzuki ada di pasar institusional. Jika Anda hidup di Indonesia era 90-an, Anda pasti ingat. Katana Bri, Bank Rakyat Indonesia butuh armada untuk menjangkau nasabah di pelosok. Jalan rusak, tapi unit harus murah.
karena dibeli ribuan. Suzuki memproduksi varian khusus untuk kebutuhan ini. Katana jadi tulang punggung operasional keuangan mikro di banyak wilayah. Kontrak pemerintah ini memberi Suzuki jaminan volume penjualan saat pasar retail lesu, pabrik mereka tetap ngebul karena pesanan negara. Dan bicara soal tahun 1997, disinilah ironinya. Krismon menghantam. Nilai rupiah hancur lebur. Industri otomotif kiamat, penjualan drop lebih dari 80%. Banyak merek besar bangkrut atau kabur. Tapi Katana justru makin relevan. Kenapa? Karena di masa resesi, orang tidak cari gengsi, orang cari efisiensi. Mesin karburatornya sederhana, tidak manja, bisa minum bensin subsidi paling kotor sekalipun. Suku cadangnya bisa dikanibal dari angkot. Katana jadi aset defensif. Mobil yang Anda beli saat Anda takut melihat masa depan ekonomi. Harganya bertahan stabil, karena memang sudah di dasar. Tidak bisa lebih murah lagi. Jadi, apa warisan finansial dari celah pajak ini sekarang? Lucunya, Jeep palsu ini nilainya malah naik. Hari ini, Suzuki Katana kondisi istimewa bisa laku 50 sampai 70 juta rupiah. Hampir sama dengan harga barunya dulu, kalau disesuaikan inflasi. Kenapa? Karena strategi pajak ini menciptakan kultur. Katana mendemokratisasi bentuk SUV buat satu generasi rakyat Indonesia. Saat Suzuki akhirnya membawa Jimny 4x4 yang asli masuk Indonesia, antreannya mengular sampai 4 tahun. Harga bekasnya langsung digoreng 2 kali lipat. Permintaan gila itu tidak muncul semalam. Itu dibangun di atas punggung Katana tua selama 30 tahun. Konsumen yang dulu cuma bisa mimpi punya 4x4, sekarang sudah jadi orang kaya yang rela bayar mahal buat Jimny baru. Suzuki bukan cuma jualan mobil, mereka membiayai program loyalitas merek selama 3 dekade. Suzuki Katana itu berisik, keras, teknologinya purba, jauh dari standar mobil nyaman, tapi dengan memahami kode pajak lebih baik daripada kode teknik. Mobil ini berubah jadi produk gagal paling menguntungkan dalam sejarah otomotif Indonesia. Pelajaran buat kita jelas, di negara berkembang, pemenangnya bukan selalu yang paling kuat atau paling canggih, tapi yang paling paham aturan main. Katana bukan off-roader hebat, tapi sebagai kendaraan yang menang lewat celah regulasi, dia sempurna. Jika Anda menikmati bedah sejarah ekonomi seperti ini, jangan lupa subscribe ke Kronik Kapital. Sampai jumpa di video berikutnya.